bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu perkenalkan, nama saya Nusrullah Syabania dengan NIM 3150200058, yaitu masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Dalam masa ini, pendidikan Islam mengalami perkembangan yang sangat penting dan menjadi fondasi bagi generasi berikutnya. Oke, yang pertama ada konsep pembelajaran umum. Di masa ini, masjid tetap menjadi tempat pendidikan. Di dalam masjid ada para sahabat mengajar dengan sistem halakoh, yaitu murid duduk melingkar di sekitar guru dan belajar langsung secara tatap muka. Materi yang akan diajarkan meliputi Al-Quran dan tafsir, hadis Nabi, fikih, akhlak, dan juga bahasa Arab. Metode yang akan digunakan bermacam-macam, yaitu ada hafalan, tanya jawab, keteladanan, diskusi, dan talaki atau belajar langsung dari guru. Dengan metode ini, pendidikan tidak hanya mencetak orang yang pintar, tetapi juga berakhlak dan berperilaku baik. Oke, yang pertama ada masa Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, umat Islam mengalami perang besar melawan kaum murtad. Banyak para penghafal Al-Quran gugur. Jika dibiarkan, khawatir Al-Quran akan hilang seiring wafatnya para hafiz. Karena itulah Abu Bakar memerintahkan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf yang terjaga. Ini merupakan keputusan pendidikan terbesar pada masanya. Dengan adanya mushaf, Al-Quran dapat dipelajari secara teratur dan terjaga sampai sekarang. Selain itu, Abu Bakar menjaga tradisi pendidikan yang dimulai Rasulullah, yaitu yang pertama ada membina akhlak, yang kedua ada menyebarkan dakwah, dan yang ketiga ada menjaga persatuan umat. Yang kedua ada pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar, Islam berkembang pesat. Wilayah Islam tersebar luas sampai Irak, Persia, Syam, hingga Mesir. Bersamaan dengan itu, pendidikan juga ikut menyebar. Kebijakan Umar terhadap pendidikan antara lain, yang pertama ada mengangkat guru Quran di setiap wilayah. Yang kedua ada memberikan gaji kepada guru. Yang ketiga ada menyediakan tempat belajar. Dan yang keempat memberi perhatian kepada kesejahteraan masyarakat agar pendidikan berjalan dengan baik. Dengan kebijakan ini, profesi guru mulai dihargai secara resmi dalam pemerintahan Islam. Selain itu, pada masa Umar, ilmu fikih berkembang. Banyak persoalan baru muncul di masyarakat seperti hukum perdagangan, perjanjian, dan hubungan antar umat beragama. Para sahabat berijtihad untuk menentukan hukumnya, sehingga ilmu fikih tumbuh dan menjadi cabang ilmu penting dalam Islam. Oke, berikutnya ada masa Utsman bin Affan. Ketika wilayah Islam semakin luas, muncul perbedaan bacaan Al-Quran di berbagai daerah karena dialek yang berbeda. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan. Oleh sebab itu, Khalifah Utsman menyatukan dan menstandarkan mushaf Al-Quran yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Utsmani.
Salinan mushaf ini kemudian dikirim ke berbagai wilayah Islam bersama guru-guru Quran. Inilah yang membuat bacaan Al-Quran tetap seragam sampai sekarang dan menjadi kurikulum utama pendidikan Islam di seluruh dunia. Pendidikan berlangsung melalui rumah sahabat, masjid, dan juga halaqah. Kota-kota besar yang menjadi pusat ilmu seperti kota Kufah, Basrah, dan juga Syam. Oke, berikutnya ada pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali, pusat-pusat ilmu semakin berkembang. Kota Kufah menjadi pusat ilmu tafsir, hadis, bahasa, dan fikih. Di sini muncul banyak ulama dan murid-murid sahabat yang kemudian menjadi tokoh besar dalam sejarah Islam. Pada masa ini, diskusi ilmiah dan perdebatan intelektual mulai berkembang. Dari sini lahir ada berdiskusi dan lahir pula cikal bakal ilmu kalam, yaitu ilmu tentang akidah dan keyakinan secara rasional. Oke, berikutnya ada tokoh-tokoh ilmu pada masa ini. Beberapa sahabat menjadi guru besar ilmu, di antaranya yang pertama ada Ibnu Mas'ud atau ilmu tafsir dan fikih. Yang kedua ada Abu Darda, pakar dari pendidikan di Syam. Yang ketiga ada Abu Hurairah atau pakar hadis. Yang keempat ada Abdullah bin Abbas atau pakar tafsir. Dan yang terakhir ada Aisyah radhiyallahu an sebagai pakar hadis dan fikih. Oke, sebelahnya ada dampak masa Khulafaur Rasyidin. Dampak yang pertama ada Al-Quran terjaga secara tertulis dan hafalan. Yang kedua ada ilmu agama menyebar secara luas. Ketiga ada sistem guru murid terbentuk. Dan yang keempat ada pondasi lembaga pendidikan formal masa Umayyah dan Abbasiyah. Oke, berikutnya ada kesimpulan. Dari seluruh penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa masa Khulafaur Rasyidin adalah masa penguatan pendidikan Islam. Fokus utama pendidikan adalah Al-Quran, hadis, akhlak, dan hukum Islam. Sistem pendidikan berkembang dari masjid, halaqah, hingga pusat ilmu di berbagai negara. Kebijakan dan karya mereka menjadi fondasi kuat pendidikan Islam sampai hari ini. Tanpa masa ini, tidak akan lahir masa keemasan Islam di era setelahnya. Oke, demikian pemaparan materi tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang bagaimana Islam menjaga ilmu dari generasi ke generasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.